Shalom jemaat terkasih, apa kabarnya? Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas yaitu tentang kemurnian iman. Kita akan melihat bersama-sama dari 1 Petrus yang pertama, ayat 3-12, surat Petrus yang pertama. Pasal yang pertama ayat 3 sampai yang ke-12. Bolehkah kita membaca bergantian? Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam diri mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukan di dalam keseharian setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita ada di dalam satu periode yang kita sudah pelajari lewat khotbah minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, yaitu tentang ketika Kristus setelah bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kita fokus kepada satu sosok murid. Siapa itu? Simon Petrus. Dan minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita harus punya prioritas hidup seperti Simon Petrus. Simon Petrus yang sungguh-sungguh akhirnya mengikuti Yesus. Kita tahu sebelumnya dia ikut Yesus, tapi sekedar ikut, atau ikut Yesus sungguh-sungguh versinya mereka karena belum mengenal Yesus secara benar. Tetapi kita melihat bagaimana setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu berjumpa secara pribadi dengan Simon Petrus, dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan di situ Yesus juga menantang Simon Petrus untuk kamu harus punya prioritas hidup. Kau harus dipulihkan, kau harus melayani aku. Dan disinilah saudara, bagaimana Simon Petrus kemudian taat. Simon Petrus kemudian setia. Simon Petrus kemudian ikut Yesus sungguh-sungguh. Tidak seperti yang sebelumnya. Dan di sini kita melihat bagaimana Simon Petrus kemudian ketika ia sudah jadi rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ia menuliskan surat ini. Dipakai Tuhan dengan luar biasa, berkhotbah di banyak orang yang belum percaya kemudian menjadi percaya. Dia rasul bagi gereja pada saat itu.
Dan kemudian ia menuliskan surat ini, dan di sini dia membuktikan apa dampaknya ketika ia punya prioritas hidup yang sungguh-sungguh. Dampaknya adalah imannya dimurnikan. Iman Rasul Paulus dimurnikan. Karena itu dia juga menyuarakan akan hal ini kepada orang-orang percaya yang pada saat itu mengalami penganiayaan. Dan seolah-olah Rasul Paulus berkata, lihatlah aku yang tadinya juga belum sungguh-sungguh. Tapi ketika aku memprioritaskan Yesus, di situ aku betul-betul sungguh-sungguh setia mengikut dia. Dan inilah dampak yang aku dapatkan, yaitu imanku dimurnikan. Dan kita lihat dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Wow, ini luar biasa. Rasul Paulus yang dulu, saudara, berbeda dengan yang sekarang. Dia punya nasihat bijak. Quotes mulut yang keluar dari mulutnya ini sangat membangun sekali. Beda dengan yang dulu. Yang dulu dia asal celoteh. Yang dulu dia asal komplain. Yang dulu dia asal menjelekkan sahabat-sahabatnya yang lain. Tetapi yang hari ini, saudara, luar biasa sekali. Dia berkata bahwa maksud daripada semuanya itu untuk apa? Memurnikan imanmu. Dengan kata lain, ini loh aku sudah dimurnikan imanku oleh kuasa daripada Roh Kudus. Nah kita tahu saudara-saudara bagaimana kemurnian iman. Ini dikatakan jauh lebih tinggi, jauh lebih bernilai, jauh lebih mahal dari apa? Emas yang fana. Saudara kalau lihat gambar ini, wow. Ini luar biasa. Ini yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Ini yang diinginkan. Kalau mendapatkan batangan emas seperti ini, wah ini hidup akan lebih nikmat. Bisa dijual, bisa membeli apapun yang kita mau. Bukankah ini yang diincar oleh dunia? Tetapi di sini justru dikatakan kemurnian iman itu lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Tetapi di sini bukan hanya dikatakan emas yang fana, tetapi diuji kemurniannya dengan api. Maksudnya apa? Kita lihat sebelum menjadi emas batangan yang ada saudara miliki ini, saudara, bagaimana prosesnya, saudara, proses emas yang baru ditambang, belum berkilau, penuh dengan kotoran, dengan mineral yang lain untuk menjadi emas yang murni, emas mentah itu dipanaskan dalam tungku 1000 sekian derajat Celcius, saudara. Lalu kemudian zat-zat yang kotor itu batu, pasir, logam, tembaga yang lain itu akan naik ke permukaan, lalu dipisahkan di sana. Emas yang lebih berat akan mengendap di bawah. Kotoran yang lainnya akan muncul ke atas, lalu dipisahkan baru kemudian setelah itu akan dicetak seperti ini, saudara. Ini artinya ada proses peleburan, proses di mana emas itu dilebur, dipanaskan dengan panas yang sangat panas sekali. Dan disinilah, saudara, emas itu dimurnikan. Jadi dengan kata lain kita bisa melihat dan menyimpulkan sebenarnya apa yang Yesus maksudkan dan Petrus maksudkan kepada pembaca mula-mula pada saat itu. Ketika seorang itu memprioritaskan Yesus, lalu kemudian akan mendapatkan kemurnian iman, di sini ada proses yang namanya suffering, penderitaan. Penderitaan yang harus orang percaya alami sebelum mendapatkan kemurnian iman. Di sini emas yang sudah siap untuk dinikmati, dijual, diinvestasi. Tetapi ini prosesnya dilebur banyak sekali. Ini cukup menyakitkan. Ini yang namanya suffering, ini yang namanya penderitaan. Yang harus dialami. Dengan demikian saudara kita bisa lihat lagi bagaimana ketika emas harus dilebur berkali-kali agar murni. Iman itu juga harus dimurnikan melalui penderitaan. Petrus waktu ketemu sama Yesus, Yesus sudah ngomong, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendak. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki.
Ini nubuat Yesus kepada Simon Petrus, nanti ke depan. Bukan hal yang mudah yang kau alami, tetapi justru penderitaan demi penderitaan sampai akhirnya kau harus mati martir untukku. Dan dengan kata lain Yesus ingin berkata kepada Simon Petrus, Petrus, kau akan dimurnikan, kau akan dilebur, kau akan dibentuk kembali, tapi kau akan betul-betul dibentuk menjadi emas yang murni, emas yang mahal harganya. Dan disinilah saudara, Yesus berkata kepada Simon Petrus untuk menderita demi aku. Dan bukankah Yesus sendiri juga pernah berkata kepada murid-muridnya dan orang banyak, dan itu juga ditujukan bagi setiap kita. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Di sini kita melihat bagaimana kekristenan, bagaimana apa yang Yesus firmankan, apa yang Yesus ajarkan, mengkerucut pada satu topik, saudara, yang orang suka atau tidak suka, yaitu tentang penderitaan. Dan mau tidak mau, proses ini harus jalan. Supaya apa? Tujuannya baik, kemurnian iman kita. Dan dengan kata lain, saudara-saudara, kekristenan itu mengajarkan bahwa penderitaan bukan musuh yang harus selalu dihindari. Tetapi bisa menjadi sahabat yang membentuk karakter dan iman kita. Saudara, hari ini ketika orang bicara tentang penderitaan, bicara soal kematian, stop, jangan dulu Pak, ini tabu untuk kita bicarakan, kami lagi senang-senang. Nah di sini saudara kita melihat bagaimana dunia agama yang lain bermusuhan dengan penderitaan. Orang-orang tidak suka yang namanya penderitaan. Tetapi justru dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa kekristenan firman Tuhan, bahkan Yesus sendiri tidak membenci penderitaan, tetapi justru bersahabat, berdekatan dengan penderitaan. Segala yang terjadi, yang Tuhan izinkan, itu mungkin membuat hati kita terasa pedih, tetapi sebenarnya hal ini baik. Nah seringkali iman Kristen juga disalah mengerti. Iman Kristen juga seringkali dipelintir oleh sebagian orang. Kalau Allah mengasihi, kenapa ada penderitaan? Kalau engkau dikasih oleh Tuhan, kenapa engkau dibiarkan sakit? Kalau engkau dicintai oleh Tuhan, kenapa pasanganmu diambil oleh Tuhan? Dan seringkali pertanyaan ini bergelut di dalam hati kita, bukan? Dan ketika seorang sehat, ketika dibicarakan tentang hari kematian, justru tidak siap. Jangan bicara soal itu. Justru kekristenan sebaliknya. Kita harus ngomongin soal itu. Kekristenan harus bicara soal kematian. Kekristenan harus bicara soal penderitaan. Karena apa? Ada hal yang baik yaitu tentang kemurnian iman. Nah kita lihat di sini saudara-saudara. Bagaimana pendapat dari Bapak Gereja Martin Luther tentang penderitaan. Martin Luther berkata penderitaan itu memainkan peran ganda. Apa peran gandanya? Sebelum kita mendapatkan sukacita dan kasih yang memampukan kita menghadapi dan menang atas penderitaan, maka penderitaan itu harus terlebih dulu mengosongkan kita dari kesombongan dan membawa kita kepada satu-satunya sukacita dan kepastian sejati dalam Kristus. Seorang ketika belum mengalami musibah, kadang orang itu bisa merasa segala-galanya, dia mampu. Tetapi Tuhan izinkan, sekali lagi Tuhan izinkan untuk apa? Untuk membentuk diri, karakter, menghancurkan kesombongan. Setelah melewati itu, orang itu berubah. Dia lebih mengasihi Tuhan, dia lebih dekat dengan Tuhan. Inilah yang terjadi. Ketika menghadapi penderitaan, di situ penderitaan mengosongkan kita, menghancurkan kita dari apa? Daripada kesombongan. Dan akhirnya kita mendekat kepada Kristus. Itu hal yang baik. Itu hal yang mulia. Dan kita bisa melihat
Kekristenan berbeda, saudara, ketika memaknai penderitaan. Dibandingkan dengan agama yang lain. Dibandingkan dengan teori-teori yang lain, filsafat yang lain. Dalam hal ini misalnya kita percaya ada mereka yang percaya terhadap fatalisme atau nasib, takdir. Tetapi kekristenan justru dimaknai. Bukan hanya sekedar itu takdir, itu ketetapan Tuhan yang tidak bisa berubah. Tetapi penderitaan itu luar biasa. Apa luar biasanya? Ini lain, penderitaan itu kita tidak suka. Tapi ini penderitaan luar biasa. Ada makna, ada tujuan di balik itu. Jika dihadapi dengan benar, penderitaan itu dapat menancapkan kita seperti paku yang dalam ke dalam kasih Tuhan. Dan Anda dapat mendapatkan kekuatan spiritual yang lebih dari apa yang Anda bayangkan. Saudara di sini, saudara, peran penderitaan yang dipakai sama Tuhan luar biasa. Peran penderitaan yang dipakai oleh Tuhan justru dikatakan menancapkan kita seperti paku yang dalam. Kita langsung masuk di dalam kasih Tuhan. Dan disitulah kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Sehingga saya boleh jujur, saudara, kalau melihat ada orang-orang yang Tuhan izinkan menderita, masuk ke dalam ruang opnam dan sangat sakit sekali. Dan dia tetap bisa bertahan di dalam iman. Ini luar biasa sekali. Kalau saya membayangkan, mungkin saya, Tuhan, saya udah ngomel-ngomel sama Tuhan. Tetapi ini kok bisa luar biasa. Nah ternyata begini teorinya. Waktu mendapatkan penderitaan, langsung seperti paku masuk dalam tangannya Tuhan. Celep, langsung betul-betul kasih Tuhan dinyatakan di sana. Ada proses sanctification, pengudusan. Itu yang sempurna, yang Tuhan kerjakan. Cancer bertahun-tahun tetap bisa survive. Itu kasih Tuhan yang nolong. Itu Roh Kudus. Kita kalau membayangkan, kita waduh mungkin kita nggak kuat. Tapi ada Roh Tuhan, kasih Tuhan yang menyertai di sana. Suruh ngulang lagi juga kita rasanya tidak mungkin. Tapi lihat saudara, di mana seseorang yang mungkin belum sungguh-sungguh Kristen. Lalu kemudian dia Kristen kepepet. Saudara tahu Kristen kepepet. Karena dalam sakit penyakit itu loh. Sakit penyakit akhirnya udah gak ada jalan lain. Tadinya sombong-sombongan. Gak mau percaya Yesus. Dikasih tahu sama anak mantu. Bahkan cucu pun ikut mendoakan. Gak mau keras hati. Gak mau percaya sama Yesus. Tapi udah apa boleh buat. Jalan sudah tidak bisa. Selang-selang semua udah ada saudara. Dan kemudian ayo. Mau percaya enggak? Percaya. Dan kemudian saudara, ketika dia percaya, ada waktu beberapa menit ke depan sampai Tuhan panggil. Di sini saudara setruman kasih Tuhan menyertai dia. Ada proses pengudusan. Dia betul-betul berubah dan signifikan berubahnya di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Nah ini Roh Tuhan luar biasa. Jadi kita jangan anggap sepele. Misalnya seperti penjahat yang ikut disalib itu. Di hari-hari terakhir. Dia percaya kepada Kristus. Lalu gimana prosesnya? Wah, itu saat-saat yang sangat menegangkan. Di mana kemudian Roh Kudus bekerja dan mengubahkan hidup. Dan apakah Roh Kudus tidak sanggup mengubahkan dalam waktu yang sangat singkat seperti itu? Jawabannya pasti sanggup. Pasti mampu. Dalam waktu yang sangat dekat, dia langsung proses daripada Roh Kudus bekerja itu sangat maksimal. Nah di sini maksudnya peran penderitaan yang Tuhan Yesus izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini sangat fair saudara-saudara ketika kita bicara kekristenan bersahabat dengan penderitaan. Karena Allah kita sendiri juga adalah Allah yang menderita. Di atas kayu salib, Yesus betul-betul sangat menderita. Yesus kehilangan semua kemuliaannya supaya kita bisa dimuliakan. Ia dikurung saudara-saudara
supaya kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ia diikat, dipaku supaya kita dapat bebas. Ia diusir, dijauhkan oleh Bapa supaya kita dapat mendekat. Inilah saudara-saudara, bagaimana Allah yang menderita itu betul-betul punya solidaritas terhadap kita yang menderita. Dan Yesus menyingkirkan satu-satunya jenis penderitaan yang benar-benar dapat menghancurkan Anda. Penderitaan apa itu? Murka Allah. Ini yang baru dikatakan penderitaan sesungguhnya. Bukan penderitaan yang sementara, tetapi penderitaan yang kekal. Di sini Yesus singkirkan akan hal itu. Di sini Yesus hancurkan akan hal itu. Supaya kita terbebas dari hukuman kekal. Tim Keller berkata, kenapa ya orang Kristen diizinkan menderita? Mungkin ini jawabannya. Kita baru benar-benar menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya yang kita butuhkan saat Dia menjadi satu-satunya yang kita miliki. Kadang kalau kita memiliki segala, kita lupa dengan Yesus. Tetapi Tuhan izinkan. Hal yang kita miliki itu Tuhan ambil supaya kita sadar bahwa Yesus satu-satunya yang kita butuhkan. Saudara, kita bersyukur karena Petrus ketika dia melihat penderitaan, dia tidak menyerah, dia tidak ketakutan, tetapi justru melihat ke depan. Lihat ayat yang ke-7b dikatakan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Orang yang menderita seharusnya dia mengeluh, berkeluh kesah, tetapi di sini justru bersyukur, beroleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Artinya apa? Artinya Petrus pada saat itu dia tidak melihat bahwa ini yang menjadi akhir daripada segalanya. Tetapi dia lihat ke depan, nanti yang diperoleh apa? Ada pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Ini garis finish di mana Yesus nanti akan menyatakan dirinya. Apakah berarti keselamatan bisa hilang? Kita bekerja, bertahan dalam penderitaan supaya dapat keselamatan. Kalau kita nggak bertahan terhadap penderitaan, saudara-saudara, maka puji-pujian ini akan hilang. Apakah seperti itu? Kalau dibaca sekilas, sepertinya mengarah ke sana. Oh, kalau kita tidak setia, kalau kita nanti akhirnya gagal, bagaimana? Kita tidak beroleh pujian dan kemuliaan. Saudara, bukan seperti itu ternyata. Dikatakan di dalam ayat yang lain, ayat yang kelima, kamu dipelihara oleh kekuatan Allah. Ini mengharukan sekali. Kita lemah. Kita punya potensi tidak setia. Kita punya potensi untuk jatuh. Kita punya potensi untuk gagal. Tetapi Rasul Petrus mengarahkan, kamu dipelihara oleh kekuatan Allah. Sudah tahu kekuatan Allah. Ini bukan kekuatan politik. Bukan kekuatan orang-orang besar. Kekuatan Allah. Yang sanggup mencipta dunia ini. Yang sanggup memaintenance dunia ini. Yang sanggup menciptakan saudara dan saya. Kekuatan Allah yang menghancurkan dosa. Dialah yang menjaga keselamatan kita. Dialah yang menjaga keselamatan kita yang dari awal kita sudah percaya dia terus jaga saudara-saudara. Jadi artinya apa? Ini tentang keyakinan dan jaminan keselamatan. Kalau Allah yang jaga tidak mungkin bisa hilang. Kalau Allah yang pegang tidak mungkin bisa kabur. Kalau Allah yang menjagai segala proses yang ada, pasti sampai garis finish itu. Dan di sini saudara-saudara, ketika Allah menjaga, maka muncul sebuah respon, yaitu apa? Bergembira, sukacita,
yang mulia. Tidak terkatakan. Bahkan dikatakan apa? Kamu telah mencapai tujuan imanmu. Loh, belum garis finish. Tetapi di sini justru punya iman bahwa nanti suatu hari kelak akan mencapai itu. Dan kamu sudah capai itu, sudah menerima keselamatan itu. Tinggal Tuhan menjaga. Tinggal selanjutnya Tuhan yang genggam terus sampai garis finish. Dan itu tidak akan hilang. Ini luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita tahu di depan akan terjadi apa. Ada Tuhan yang sudah menanti. Di situ sangat menenangkan. Waktu kita menderita, saudara, kita tidak tahu ke depan bagaimana. Tapi waktu kita tahu di depan bagaimana, ini menguatkan. Ini membuat kita bertahan. Kalau di depan buram, saudara, itu akan membuat kita gelisah. Kalau di depan mudah-mudahan, kita nggak tahu pergi kemana. Ini yang menggelisahkan kita dan menakutkan kita. Tetapi di depan jelas, Yesus sedang menunggu dan menjemput kita. Ada seorang perenang wanita, Florence Chadwick, 1912-an kalau nggak salah. Berhasil menyeberangi Selat Inggris bolak-balik. Bayangin saudara ya, ini berenang bukan di kolam renang saudara ya, di laut. Tentu ada tim yang menemani. Selat Inggris diseberangi bolak-balik. Florence Chadwick itu juga telah memperoleh banyak medali dan penghargaan. Luar biasa sekali penghargaan yang dia dapat. Dan kemudian ada tantangan ya untuk berenang, bertanding dalam perlombaan untuk menyeberangi Pulau Catalina, di bawah itu, sampai ke pantai California. 32 km, 20 mil. Nah di sini Chadwick ini dia sangat berambisi sekali. Namanya sudah perenang ya, profesional. Dia pengen sekali untuk memenangkan pertandingan yang satu ini. Apa susahnya, dia udah bolak-balik Selat Inggris saudara. Dan kemudian pertandingan dilakukan. Chadwick memiliki fisik yang kuat. Lautan yang dingin, petir, hujan, ikan hiu berhasil dia taklukkan. Nggak takut sama semua itu. Wanita loh saudara, bisa berenang seperti ini. Dan kemudian dia berenang 15 jam dari Catalina ke California. Setelah 15 jam lewat sedikit apa yang terjadi, dia memberikan tanda menyerah. Jadi pelatihnya di belakang ngikutin. Tentu ada timnya, bukan berenang sendirian di tengah, tetapi ada yang ngikutin tim tersebut. Dan kemudian dia sudah kasih tanda, nyerah, begitu ya. Pelatihnya kaget, kenapa nyerah? Lagi, nyerah, lagi, begitu ya. Nah kemudian dia udah nggak bisa lagi dan kemudian tetap menyerah. Saudara. Kemudian masukkan dalam perahu dan kemudian istirahat sejenak dan kemudian dia ke pantai. Saudara, tepat ketika Florence Chadwick itu berkata menyerah, itu hanya 800 meter dari garis pantai. Saudara bayangin ya, 32 kilo loh. Tapi dia nyerah di 800 meter. Dan kemudian dia sangat nyesel sekali. Kenapa saya udah nyerah di 800 meter, tinggal 800 meter lagi, saya nyerah. Kemudian Florence Chadwick diwawancara. Bagaimana Ibu Chadwick kok akhirnya Anda menyerah? Sayang sekali bukan, Anda bisa memenangkan medali lagi. Luar biasa, ini menjadi berita yang sangat viral. Ya betul, saya nyerah. Aku gagal bukan karena aku tidak kuat. Bukan karena aku takut sama ikan hiu. Bukan karena air laut yang dingin. Bukan itu. Bayangin, gak takut sama ikan hiu saudara ya. Kalau saya sih takut saudara ya. Gak takut sama semua itu. Semua gak takut udara yang dingin, cuaca yang buruk, hujan deras saya gak takut. Tetapi
Di depan ada kabut yang sangat tebal yang menghalangi pandangan mataku. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Saya udah paksa lihat ke depan, enggak kelihatan apa-apa. Betul-betul semua putih. Tidak kelihatan apa-apa. Garis pantai yang di depan itu saya tidak kelihatan. Aku tidak bisa melihat kemana tujuanku. Saudara, sayang banget bukan? Kalau bertanding dengan cara seperti ini. Berita baiknya, kekristenan bukan pertandingan yang seperti ini. Kekristenan tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Ketika kita merasa gagal, kita lemah. Lalu kemudian hanya berapa ratus meter lagi ke depan sampai garis finish. Lalu kemudian Tuhan meninggalkan kita. Tidak mungkin itu terjadi. Tetapi justru sebaliknya kita melihat di depan ada kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang senantiasa terus mendampingi dari awal. Dia seperti pelatih tadi yang terus mendampingi kita. Bahkan ketika kita betul-betul terjatuh, kita betul-betul tidak mampu, akan terus dibawa, digandeng erat, dipeluk kembali oleh Allah kita. Dan di situ depan Allah yang setia sudah menjaga kita untuk menopang kita. Ayo anakku, aku berkenan kepadamu. Kekristenan justru berkata bahwa jika kamu lemah, kau akan dikuatkan. Kekristenan justru berkata, berbahagialah mereka yang lemah, yang hancur hati. Di situ engkau akan melihat Tuhan yang bertahta, bukan egomu. Kekristenan justru anti dengan aku kuat. Karena apa? Aku kuat dengan apa yang kupunya. Aku kuat dengan backingan-backingan yang aku punya. Dan aku melihat kabut di depan. Padahal Yesus jelas-jelas ada di depan kita. Tetapi ada uang, harta, keluarga yang menghalangi itu semua. Kekristenan justru berkata, kau harus hancur dulu. Kau diproses dulu. Sampai nanti dimurnikan imanmu dengan penderitaan. Tetapi Tuhan yang sama tidak meninggalkan kita waktu kita menderita. Tuhan ikut menderita dan kita ikut menderita di dalam Tuhan. Sampai kita nanti dibangkitkan, mati dan kemudian dibangkitkan kembali berjumpa dengan Tuhan. Mazmur yang sangat indah, Mazmur 23 ini sangat familiar bukan? Dan kita lihat apa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Ia membaringkan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan aku. Ia menuntun aku. Lihat, ia semua saudara. Tuhan, segala sesuatu tentang Tuhan. Tuhan bekerja. Tuhan yang membimbing kita. Ini kekristenan bukan bicara soal aku. Tapi tentang dia. Dan kita lihat bagaimana setelah Mazmur daripada Daud. Daud diproses dengan luar biasa. Berhadapan dengan Goliat. Berhadapan dengan masalah-masalah hidup. Bukan hanya ia. Tetapi di sini dikatakan. Sebab engkau besertaku. Kenapa? Lewat lembah kekelaman. Luar biasa. Ada proses yang indah. Tadi rasanya baik-baik semua. Ke tempat air yang tenang siapa yang gak mau? Ke tempat padang rumput yang hijau, semua juga mau. Tetapi lewat lembah yang kelam, orang menghindari. Tapi tetap ada ayat ini. Kenapa? Karena ini proses. Proses yang harus dilewati oleh anak-anak Tuhan. Kau tidak bisa menghindari. Tapi tenang. Aku besertamu. Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu menghibur aku.
Engkau mengurapi kepalaku, kebajikanmu dan kemurahanmu yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Tidak ada Daud yang luar biasa kalau dia tidak pernah berhadapan dengan Goliat. Tidak pernah berhadapan dengan singa, serigala yang siap menerkam domba-dombanya. Tidak pernah ada yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego kalau mereka tidak pernah masuk ke dapur api. Tidak pernah ada yang namanya Daniel kalau ia tidak pernah masuk ke gua singa. Tidak pernah ada yang namanya Yunus kalau tidak pernah masuk ke perut ikan besar. Tidak pernah ada Rasul Petrus yang kita bahas hari ini kalau ia tidak pernah gagal dan dihancurkan Tuhan. Dan bersyukur kalau saudara dan saya pernah diproses oleh Tuhan. Jangan dengarkan suara iblis. Tuhan meninggalkanmu. Justru di dalam penderitaan, Tuhan sedang dekat-dekatnya kepadamu. Iblis berkata, tuh kan, penderita kan? Nah, gak ke gereja sih. Bolos sih. Tapi justru dibalik, lewat kebenaran firman Tuhan ini. Ketika saudara dan saya menderita, Tuhan lagi pengen deket-deketnya sama kita. Tuhan lagi pengen proses kita untuk menjadi suatu hari ya, ada orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Jangan tangisi yang namanya penderitaan. Jangan kecewa sama Tuhan. Kalau mungkin pasangan saudara, anak ada yang dipanggil pulang sama Tuhan duluan. Dan lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ada kesetiaan dari awal sampai akhir untuk menopang kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Saudara ambil waktu tenang di hadapan Tuhan.